Katanya, Gus, simpananmu di kampung sudah bunting nih gitu. Istrinya nggak sengaja buka chatting itu malam-malam langsung digetok. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Oke Pak, hari ini kita akhirnya membahas sesuatu yang bukan bidang kita ini. Kita mau ngebahas tentang sosial media. Oke. Sementara keluarga dan sosial media. Sementara Pak Zaim rasa-rasanya punya sih ya akun Facebook punya, akun Instagram punya, tapi nggak dikelola Pak ya? Iya, belum ya. Jadi barangkali juga karena faktor usia ini ya. Faktor usia. Maksudnya faktor generasi. Jadi saya kira ini topik yang menarik. Hanya saja memang saya sendiri tentu punya jarak terhadap tema itu. Jangankan Pak Zaim, saya kan baru punya akun Facebook dan Instagram lagi itu 1 tahun ini. Kenapa? Jadi 2014 kalau nggak salah ya, 2013 kayaknya. 2013 itu saya memutuskan untuk menghapus deactivated akun saya, akun Facebook saya. 2013 karena waktu itu pertama itu kan lagi rame-ramenya kayak waktu itu Pilpres gitu, menjelang Pilpres. Saya tuh ngerasa kayaknya ini mengganggu kesehatan mental saya gitu. Okay. Kalau tiap kali buka beranda Facebook isinya politik. Mending kalau cuma politik, tapi banyakan tuh pertengkaran gitu antar teman yang akhirnya nggak berteman lagi. Oke, jadi gara-gara medsos ini ya? Satu itu ya. Okay. Yang kedua, waktu itu saya ngerasa kok saya kurang produktif. Karena setiap hari ngecek lagi, buka lagi gitu, dan jam saya untuk bermedsos itu terlalu banyak. Jadi hari itu saya putuskan untuk deactivated. Kemudian saya nggak pakai akun sosial sama sekali. Ini kejadiannya serupa dengan anak saya. Oh ya. Jadi semula anak saya itu asik dengan itu. Kadang-kadang dia create video sendiri gitu kan. Hanya main dengan seperti ayam-ayaman begitu. Lalu seperti ngesut si ayam ini jalan-jalan, ayamnya berkunjung kemana. Oh gitu. dia shoot sendiri dan banyak yang ikuti itu dan menunggu gitu. Story berikutnya apa gitu kan. Kadang-kadang sepele ya, hanya sekedar tiba-tiba ayam itu ini pas settingnya Jepang. Lalu ada toko, ada kedai makanan gitu, namanya Ayam. Lalu si ayam ini tiba-tiba teriak gitu. Tapi setelah teman-teman yang menunggu sekian lama gitu, dia justru putuskan untuk berhenti sama sekali. Dan kata dia tadi agak terlalu menyita perhatian dia. Betul. Padahal dia harus merasa bahwa aku harus konsentrasi kepada studiku. Jadi dihentikan sama sekali. Dan teman-teman yang kenapa ini ada yang ditunggu tapi dia tidak layani. Iya. Dan tahu nggak Pak, efeknya saya ngerasa banget tidak punya media sosial selama 5 tahunan itu. Apa itu? Efeknya saya nggak ada minat sama sekali untuk foto-foto. Jadi 5 tahun terakhir itu, padahal kan profesi saya membutuhkan itu sebenarnya gitu. 5 tahun itu saya mau jalan kemana, mau ngisi pelatihan di mana gitu, nggak ada satupun foto yang saya punya. Jadi pas saya memutuskan untuk bikin lagi gitu akun sosial media, saya nggak punya bahan untuk posting loh foto saya yang mana ya yang bisa diangkat gitu. Terus kenapa akhirnya memutuskan kembali? Akhirnya memutuskan kembali ketika saya sadar bahwa saya memang butuh gitu. Saya melihat gini, influencer gitu kan. Sosial media itu kan tergantung siapa yang jadi selebgram misalnya kalau Instagram atau jadi influencer. Maka ketika orang-orang yang punya konten-konten positif memutuskan untuk tidak memiliki atau tidak membuat konten di sosial media, maka ya jangan salahkan kalau konten-konten dalam tanda kutip negatif gitu yang naik. Oke. Gitu. Dan pas saya perhatikan teman-teman yang memutuskan untuk bersosial media dan dia serius bikin konten, ya dia menghiasi gitu Pak. Okay. Misalnya sekarang TikTok kan yang terbaru gitu.
Ya kalau yang memutuskan main TikTok ya orang-orang yang nggak jelas ya isinya nggak jelas gitu. Tapi sekarang kan ustadz banyak yang punya TikTok, kemudian motivator banyak yang bikin akun TikTok. Pada akhirnya orang punya pilihan lain gitu. Nah, jadi saya putuskan, oke, saya akan bikin Instagram tapi harus serius gitu, nggak asal gitu. Sejak itu mulai serius. Nggak juga. Tuh, lumayan serius. Agak serius. Agak serius. Agak serius dan konten-konten saya alhamdulillah diminatin juga gitu. Iya, saya sempat menikmati juga. Ketika Kak Ojan misalkan asik aja ngobrol sama Ata, sama anaknya, kemudian bikin dongeng kecil gitu kan, untuk di-share kepada teman-teman yang tanpa berpretensi yang terlalu jauh gitu kan, bahwa setiap orang perlu memiliki sifat baik hati, pemberi gitu kan. Itu cerita tentang monyet waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu terngiang di saya bagaimana ekspresi monyet yang ditirukan. Nah, dan itu Pak, menurut saya nggak perlu banyak orang, nggak harus ada banyak orang yang nonton misalnya ya. Anggap lihatlah video saya misalnya ada 1.000 yang nonton. Dari 1.000 itu misalnya 10% aja orang yang berkesan atau kemudian berpengaruh ke kehidupannya, kan itu juga jadi amal saya gitu. Oke. Saya mikirnya gitu. Nah, persoalannya ketika tadi Kak Ojan ngangkat ini, ayo ngomongin medsos. Ya. Lalu dikaitkan dengan Suami istri, suami keluarga. istri. Nah, Betul. ini kira-kira apa yang topik yang paling penting untuk kita obrolin ini? Ya. Nah, oke. Ini menurut saya gini, Pak. Salah satu pertimbangan saya juga yang sebelumnya waktu saya memutuskan untuk tidak bermedsos itu adalah fakta banyak banget keluarga suami istri yang berantem bahkan sampai cerai gara-gara masalah media sosial, Pak. Gitu. Iya, saya baca juga di artikel banyak juga kasus perceraian meningkat setelah era digital, ya kan. Kemudian walaupun katanya pengadilan agama tidak menjadikan medsos sebagai penyebab tapi alat bukti, tapi nyatanya banyak banget misalnya suami istri yang berantem karena selingkuh gitu kan. Coba Bapak punya akun Facebook aja misalnya kan. Nanti terhubung dengan teman, terhubung, ketemulah dengan orang-orang di masa lalu yang bisa jadi gitu kan, orang bilang CLBK zaman dulu tuh. Terus akhirnya ping gitu atau halo, awalnya gitu doang, lama-lama chatting, terus ya cemburu lah walaupun ternyata tidak ada tendensi yang khusus misalnya. Jadi masalah. Ada lagi tentang misalnya ketidaksiapan pasangan ketika bermedsos, kemudian pas ada masalah sekecil apapun tuh dicurhatinnya di wall gitu. Sampai kan dulu ada Pak istilah Facebook itu kayak dinding ratapan katanya. Oke. Kan Jadi semua dinding wall. Semua meratap di situ. Meratap di situ. Makanya ini konspirasi Yahudi gitu kan, namanya wall gitu kan. Itu. Kemudian ada masalah lagi seperti saya lah ya, karena waktu itu mungkin karena saya single jadi saya nggak mengalami juga. Banyaknya megang HP ketika udah suami istri kan terganggu pasti pasangan ya, kalau menurut saya, kecuali dua-duanya emang begitu ya. Nah itu juga saya ngelihat yang kayaknya yang menarik kita bahas itu Pak. Tapi kayaknya Pak Kak Ojan pernah cerita ada yang dipukul gara-gara salah sangka gitu. Oh, iya. Itu ceritanya gimana itu Kak Ojan persisnya? Jadi ceritanya katanya ada namanya Agus gitu ya. Agus ini nama samaran lah, nama bukan sebenarnya. Oke. Agus jadi buat kawan-kawan kita yang namanya Agus jangan tersinggung. Jangan tersinggung, mohon maaf gitu. Ini contoh aja. Contoh aja. Jadi Agus ini katanya dia belilah kambing Pak. Beli kambing kecil di kampung, terus diurus sama temennya di kampung. Gitu. Tapi dia nggak ngomong ke istrinya. Dia niatnya sih ngagetin gitu. Ternyata dia punya simpanan harta lah di kampung gitu kan. Jadi dia beli kambing, kemudian diurus sama temennya di kampung. Nanti kalau udah besar dia mau kasih tahu istrinya. Rupanya udah beberapa lama gitu diurus, ternyata kambingnya sehat, besar, kemudian bunting kambingnya. Teman yang di kampung ini chat lah ke Agus kan, katanya Gus, simpananmu di kampung sudah bunting nih gitu. Istrinya nggak sengaja buka chatting itu malam-malam,
langsung digetok. Tapi mudah-mudahan ini cuma cerita ya. Udah bukan sesungguhnya. Iya. Hanya saja pelajaran penting dari yang tadi Kak Ojan ceritakan tadi bahwa salah sangka, salah interpretasi itu menjadi mudah terjadi. Betul. Karena tadi semata kita hanya melihat medsos ya, dan itu kemudian dijadikan data seolah-olah ini sebuah fakta gitu. Padahal itu kan ya sekilas hanya penggalan cerita gitu kan. Iya. Enggak ada yang salah ketika bicara simpanannya di Kampung Bunting. Itu simpanan berupa kambing gitu. Iya. Dalam kasus ini tiba-tiba kan menjadi seperti simpanan apa begitu Iya. kan. Karena tidak terbuka juga ya. Tidak terbuka juga. Betul. Jadi kalau begitu apa Kak Ojan yang perlu diantisipasi ketika kita bicara medsos ini untuk membangun keluarga sakinah dan memang menguatkan kesakinahan, bukan kemudian meruntuhkan. Kira-kira apa yang paling dicermati? Kalau menurut saya, pertama sih Pak, yang pertama itu sebenarnya keluarga mau berinteraksi dengan apapun ya, tidak akan jadi masalah kalau suami istri atau keluarga itu punya visi yang jelas sih. Punya visi yang jelas. Jadi hidupnya itu memang ada visi. Contoh, misalnya banyak teman-teman saya yang visi hidupnya adalah dakwah misalnya. Bahkan ada salah satu tokoh di Facebook itu dia punya forum yang besar juga bahkan internasional. Dia ibu-ibu saya lupa di kampung mana gitu, dia punya visi hidupnya adalah saya pengen mati dalam keadaan ngajar. Sehingga kata dia, karena saya punya visi pengen meninggal dalam keadaan ngajar, maka saya tidak akan melewatkan waktu sedikit pun untuk tidak ngajar. Karena dia harapannya pas ngajar meninggal gitu. Akhirnya, dan ketika dia punya ada media sosial gini, dia menjadikan Facebook menjadi sarana ngajar dia Pak. Itu forum namanya Institut Ibu Profesional namanya. Institut Ibu Profesional. Ya. Itu forum ibu-ibu yang besar banget bahkan internasional. Jadi itu sebabnya Kak Ojan mengusulkan pada saya untuk bikin Zaim Ukhrawi Institute gitu ya. Kayaknya. Jadi biar bermedsosnya gitu. Kalau saya bermedsos itu ada manfaatnya untuk untuk yang lain gitu. Jadi karena dia punya visi gitu Pak, maka medsosnya dijadiin dia forum untuk ngajar besar itu forumnya. Jadi dalam hal ini medsos harus dijadikan sebagai sarana. Iya, betul. Untuk sesuatu, untuk tujuan. yang lebih jelas. Ya. Jadi bukan medsosnya sendiri menjadi tujuan. Bukan. Kayak teman-teman yang punya visi hidup di jalan dakwah misalnya, maka medsos dia manfaatkan betul untuk berdakwah. Karena kan jariahnya nggak putus itu. Sekali di-upload video di YouTube misalnya atau di Facebook, video itu terus ada, kemudian di-share lagi. Itu kebetulan tadi contohnya adalah contoh dakwah. Kan bisa juga Kak Ojan itu sebagai alat sarana untuk aku berbisnis gitu lah. Iya. Betul. Saya kira kan banyak ya. Banyak banget Pak. Ada teman Kak Ojan yang konkret sekali melakukan itu dan banyak sekali. Misalnya aja adik saya misalnya. Adik saya dia kan ibu rumah tangga gitu, suami yang kerja. Tapi media sosial ini memungkinkan siapapun bisa kerja dari manapun. Jadi dia jualan, dia punya barang di rumah, dia tawarin via medsos, orang beli dia antar pakai orang transfer dia antar pakai jasa pengiriman. Ternyata malah dengan ada medsos, ibu-ibu rumah tangga jadi lebih berdaya. Ada juga teman saya yang dulu dia ngajar di sekolah Dompet Duafa di Parung situ. Ketika dia nikah, dia resign. Tapi yang dia lakukan dia dari rumah itu jualan Pak. Dan itu penghasilannya wow. Padahal dia dropshipper doang Pak. Jadi jauh lebih tinggi ketimbang ketika dia masih bekerja normal. Bahkan. Ya. Gitu. Dan bahkan cerita ini teman kita juga anaknya Mas Yoga itu sudah main-main begitu. Jadi gitu. dia sederhana sekali. Gitu. Dia hanya melakukan kurasi gitu. Dan dia membeli barang dari mana saja gitu, yang menurut dia selera dia bagus gitu kan.
dan kemudian ditata ulang, hanya bicara masker misalnya masker tertentu yang dia sukai gitu. Dan kemudian dijual juga melalui medsos. Artinya ketika medsos dimanfaatkan tadi, apakah untuk pendidikan, apakah untuk bisnis gitu, itu akan menjadi luar biasa. Dan kalau setiap keluarga akan menggunakan itu secara baik, pastinya akan luar biasa. Mungkin juga untuk pengembangan hobi ya. Jadi baik itu untuk menggali ide atau kemudian juga untuk sharing produksi dia, hobi dia, ini akan menjadi luar biasa, menjadi kemudian terbangun satu komunitas. Nah, ini sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya yang kebetulan tadi dicontohkan ada tergetok, Agus yang tergetok istrinya. Tentu ada yang lebih serius dari itu kan. Kalau tadi cerita tergetok tadi begitu dijelaskan kemudian istrinya, maaf gitu. Ternyata suamiku Agus ini, gitu. Mas Agus ini sosok yang luar biasa gitu. Yang terjadi kan tidak begitu juga. Banyak yang kemudian menjadi negatif. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan ini? Yang sebenarnya terjadi selain mungkin pasangan ini nggak punya visi rumah tangga, Pak. Yang kedua sih menurut saya ketidaksiapan. Jadi literasi digital kalau bahasa sekarang ya, atau ketidaksiapan dengan perubahan zaman gitu, ketidaksiapan dengan teknologi, itu juga penyebab sih. Artinya sebenarnya kalau kita nggak gaptek, kita siap gitu kan, bisa dimanfaatin. Kayak misalnya gini, ketika ada media sosial kita kan bisa memutuskan nih, kita mau jadi follower atau menjadi orang yang di follow sama orang gitu. Banyak orang yang bikin akun di Instagram misalnya, ya dia dalam rangka memfollow aja banyak sekali akun-akun gitu. Tapi tidak sedikit orang kayak saya misalnya dan teman-teman konten kreator istilahnya kalau sekarang. Kita itu kan orang yang bikin akun itu sudah punya tujuan. Kita akan jadi orang yang di follow gitu, Pak. Nah, kalau kita siap dengan media sosial, saya rasa nggak ada masalah. Rata-rata nih yang nggak siap ini, yang nah yang nggak siap ini kalau kita ingat dengan kuadran warna itu. Iya. Ini banyak dari teman-teman warna apa ini? Warna apa ya? Kalau kata kuncinya di follow dan follower gitu, itu sih berarti kan otak yang di follow itu kan urusan otak kecil. Otak kecil, betul. Terus kemudian yang follower itu otak besar. besar. Biru sama hijau. Nah, kemudian dari kedua sisi tersebut yang kira-kira gelombangnya kuat untuk di-follow atau memfollow itu kan semua sisi kanan ya. Kanan ya. Jadi kan itu antara karakter merah dan karakter biru. Ya. Apa yang perlu kita antisipasi nih kalau kita menarik nih, Pak. Kalau kita biru gitu ya. Biru. Ya. Dalam urusan medsos ini. Iya. Oke, kadang-kadang sih, Pak. Kadang-kadang itu nggak ketebak sih, Pak. Banyak juga teman-teman yang influencer gitu atau orang yang digemari sama orang-orang nih di medsos nih, orang-orang yang menurut saya malah cenderung misalnya biru atau hijau atau kuning atau merah. Jadi banyak juga misalnya orang merah, orang yang kreatif, orang yang atraktif, orang yang memukau, ketika di medsos dia nggak ngerti algoritma, dia mati juga. Banyak loh, Pak. Ya, itu ketika terkait dengan medsosnya tadi. Ya. Kalaupun mati, sekedar mati dalam urusan medsosnya tadi kan nggak apa-apa juga. Artinya kehidupan keluarganya kan tetap baik-baik saja. Ya, tetap baik-baik saja. Oke. Jadi apa implikasinya pada yang kira-kira bakal berimplikasi pada kesamaraan, kira-kira seperti itu. Ya, bukan tentang dia di medsosnya ya. Di medsos nggak masalah. Apakah dia kemudian sukses dengan medsos atau tidak dengan medsos, itu urusan permedsosan. Gitu. Iya, benar. Tetapi dalam konteks medsos,
Ya. dikaitkan dengan Warna kuadran dan dasar. dikaitkan dengan tadi soliditas sebagai satu keluarga ini. Kalau orang biru misalnya ya, orang biru itu dia akan cenderung follow sih ya. Dia akan cenderung jadi followers. Kemudian dia cenderung mudah terpengaruh Oke. dengan tren yang lagi marak, dengan sesuatu yang viral. Ada tiba-tiba ada minuman yang viral banget, dia kayaknya pengen nyoba gitu. Dia akan ikut aja. Ada barang yang lagi hit, mungkin dia akan cenderung gampang untuk dibeli sih. Dan itu berbahaya sih. Oke, jadi pada titik tertentu dia juga bisa bergeser ketika dia melihat betapa asiknya medsos yang dia ikuti dari dunia selebgram gitu kan, yang seru gitu kan, yang seru dan ada di dunia lain dan tanpa sadar itu kan bisa pelan-pelan kita kebawa juga bahwa seolah-olah dunia seperti itu. Iya, gitu lah. iya. Dunia seperti itu dan kemudian kejebak di konsumtivisme yang ke arah sana dan ketika ini menggelinding terus-menerus gitu kan, pada akhirnya kan ini bisa tekor juga kan, bisa bahasa dulunya sebelum jauh sebelum era medsos ya besar pasak daripada tiang gitu. Orang medsos sekarang nggak ngerti itu. Apa itu besar pasak? Pasak itu apa? Tiang itu apa? Jadul. Bahasa jadulnya kan seperti itu. Saya melihat juga ada satu keluarga yang kemudian kejebak dengan itu, kebawa mengikuti kesana kemari, teman tanpa sadar atribut-atributnya juga bergeser. Oke. Dan maksudnya atribut yang jadi standar hidup Pak ya? Iya. Misalnya kesuksesan, kebahagiaan. Dari sisi pakaian, dari sisi jam tangan, dari sisi ini. Nah, tanpa sadar, kemudian ini bergeser. Dan ini melebihi kapasitas yang sebenarnya pada hidup dia, suami istri juga punya pekerjaan, pada tingkatnya sebenarnya cukup. Iya. Tetapi ketika dia melihat dunia glamour yang ditawarkan, terutama mengikuti influencer yang memang investornya khusus dalam urusan itu. Iya. Tiba-tiba dia kebawa harus makan di mana, harus tampil seperti apa, tanpa sadar ini kan kebawa. Kemudian saya punya sepatu model begini apa enggak. Nah, dan ini akhirnya menjadi sebuah awal pertengkaran yang ujungnya ya pecah keluarga itu. Karena tuntutannya sudah bergeser Pak ya. Tuntutannya sudah bergeser. Udah ini bukan tentang kebutuhan dan keinginan lagi, ini ada tingkat yang lebih tinggi bahkan nih di antara keinginan, tapi keinginannya yang terset gitu sama keinginan yang terset oleh orang lain. Iya, bukan dirinya sendiri padahal. Bukan oleh dirinya sendiri. Jadi satu aspek. Kemudian juga yang ini juga ada juga yang dengan medsos. Ini kemudian membuat kita waktu kita tersita oleh ini. Tersita banget. Kita addicted oleh betul. oleh ini. Nah, saya pernah dengar dan Kak Ojan pernah cerita juga kan, ada suami istri dalam posisi yang ekonominya sedang-sedang saja, tiba-tiba si suami kena COVID ini, kehilangan pekerjaan. Ya. Dan tentu saja dia sebagai kepala rumah tangga dia frustrasi. Lalu berada di rumah dan bingung nyari kerja gimana juga ya. Di situasinya bingung cari kerja seperti apa. Akhirnya ya tanpa sadar kemudian waktunya ya dari medsos ke medsos, sudah ngedepin ini saja. Sudah itu makan biaya minimal paket datanya ini. Dan kemudian si istri gitu. Jadi stres lihat suaminya. Jadi stres. Kerja enggak. Nah, ini kan juga sama satu. Iya, benar. Ya, benar. Apa yang harus dihadapi? Yang harus disarankan pada teman-teman seperti itu?
Balik lagi sih Pak ya, kalau menurut saya itu satu visi ya. Jadi orang yang keluarganya kuat itu kan punya visi gitu. Ketika dia punya tujuan hidup, dia punya. Tapi sebentar deh Kak Ojan. Kak Ojan ngomongnya terlalu tinggi deh. Jadi, kita ngomong keluarga Hari ini. dituntut dan dituntut bahwa setiap keluarga harus punya visi. Iya. Kok serius banget itu. Oke. Ini pengaruh bergaul sama Pak Zaim nih kayak gini nih. Ternyata Pak Zaimnya malah. Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Kita Oke. mayoritas kita gitu loh. Membangun keluarga kan nggak serius itu Kak Ojan. Mayoritas kita. Iya, mayoritas kita. Jadi, I see. kadang kita sederhana saja karena memang menarik gitu loh. Oke, Dikenalin teman, oke. nyambung di medsos. Iya, Ketemu iya, di medsos juga gitu kan. Kenalnya juga di medsos. Di medsos. Jadi imajinasinya adalah imajinasi tentang pasangan hidup atau imajinasi pasangan hidup yang ada di medsos. Iya. Dan kemudian nyambung. Iya. Gitu. Kemudian tadi bahasanya adalah ini soal belum ke sakinah ya. Ini masih soal mawadah gitu kan. Bahwa ada perasaan seneng, udah akhirnya nikah lah. Iya. Gimana belum apa-apa diajak bervisi gitu kan. Iya benar Pak, benar. Tapi minimal anu lah ya. Minimal untuk sama-sama sadar. Ya betul. Minimal sama sadar bahwa medsos adalah alat yang luar biasa kalau kita mempunyai tujuan yang jelas. Ya betul. Minimal sadar. Ya, bahwa itu alat yang luar biasa. Gitu. Tapi ketika ini tidak kita jadikan sebagai tujuan yang jelas, gitu kan, maka dia bisa menyeret kita pada berbagai persoalan. Ya. Bisa saja tadi. Ini kita jadikan sebagai pelarian, Nah, betul. Gak apa-apa. Ya. Ketika kita sadar bahwa oke, saya butuh refreshing deh Ya. dengan medsos. Ini saya jadi pelarian juga dan saya butuh pelarian. Oke, saya kebayang nih Pak. Nih saya mulai kebayang nih. Apa namanya? Apa yang perlu disarankan gitu. Menurut saya gini. Dia sudah kadung ya. Kalau di kondisi kayak gitu, saya pikir dia sudah kadung memang edik kan. Betul. Dengan sosial media. Betul. Dan edik itu nggak gampang Pak. Mengubah sesuatu yang edik tuh nggak gampang. Yang udah kecanduan. Maka ya udah manfaatin kecanduan itu deh untuk positif. Misalnya si suami udah di PHK, belum bingung nyari kerja, tapi dia terus pakai sosial media. Ya udah. Mungkin dia perlu memanfaatkan sosial medianya untuk kerja. Oke. Itu satu hal yang bisa contohnya seperti gini, bisa saja diarahkan si suami yang baru atau bukan ya mungkin juga istri, karena suaminya lagi kehilangan pekerjaan formalnya gara-gara COVID kan. Kemudian kan dia memiliki hobi tertentu kan. Ya. Nah, kenapa tidak itu dioptimalkan untuk menguatkan hobi dia? Gitu. Ya. Sharing tentang hobi dia. Betul. Jadi mulai juga berhubungan dengan teman-teman yang sehobi. Iya. Dengan demikian ini tidak kebawa ke sana kemari, yang tidak kebawa ke urusan politik, tidak kebawa ke urusan selebriti, tidak kebawa ke urusan kemudian pergunjingan, tidak kebawa kemudian relasi dengan orang lain, misalkan gitu. Tetapi kemudian fokus kepada apa yang menjadi kekuatan dia, yang setiap orang mesti punya kan. Tapi dia harus kasih tahu itu ke istrinya. Oke. Dia harus pahamkan istrinya, supaya istrinya tahu kalau dia lagi megang HP, dia dalam rangka membangun bisnis baru misalnya. Sesuatu yang baru. Mungkin belum jadi bisnis. Belum, ya bisa jadi. Dan itu saya lakukan ke istri saya loh Pak. Misalnya seperti apa? Ketika saya memutuskan untuk berinstagram lagi, saya pahamkan istri saya sampai saya jelaskan bagaimana algoritma Instagram bekerja. Supaya istri saya tahu. Jadi saya kasih tahu dia bahwa kenapa saya harus posting setiap hari. Kenapa saya harus lama sekali untuk posting satu feed itu. Saya harus meriset hashtag yang works. Dan itu butuh waktu lama loh Pak. Jadi untuk memposting satu video misalnya, saya riset hashtag dulu, saya bikin caption, saya jelaskan dia apa itu copywriting, bagaimana bikin call to action, dan istri saya jadi tahu, suami saya
kalau mau posting Instagram dia butuh waktu cukup lama. Jadi dia paham dan dia nggak akan komplain pas saya megang HP lama. Kok lama banget sih? Nggak gitu. Nah itu penting tuh Pak. Ini ada hal penting nggak Kak Ojan yang suatu hari harus kita bicara. Apa tuh? Mengedukasi. Tadi kan Kak Ojan harus menyampaikan bahwa saya harus sampaikan kepada pasangan hidup saya apa yang sedang menjadi concern saya dalam urusan medsos ini. Bahwa ketika medsos ini saya tidak gunakan untuk kemudian untuk sekedar berselancar di alam medsos. Jadi yang nggak boleh adalah yang kita ingatkan pada diri kita sendiri adalah nggak boleh kita kelewat berselancar di alam medsos. Sesekali boleh untuk refreshing. Kita perlu juga tahu gosip politik, kita perlu tahu juga sesekali gosip selebritas. Yang lagi tren apa? Kadang-kadang lihat video-video lucu juga boleh. Jadi ini perlu, tapi kita ingatkan pada diri kita sendiri bahwa airtime-nya gitu. Waktu yang kemakan untuk ini jangan kelewat lama. Kita harus bikin alarm pada diri sendiri gitu. Kalau ini sudah rada kebanyakan gitu, taruh itu gadget. Betul. Beberapa saat dan kemudian kita lakukan hal yang sifat lebih fisikal kan. Betul. Baru kemudian nanti kita akan balik lagi kita arahkan kepada tujuan yang itu. Dan Kak Ojan saya ingatkan tadi pentingnya untuk mengedukasi, saling mengedukasi pasangan hidup, bahkan terkait medsos. Walaupun mengedukasi ini tidak hanya dalam medsos. Nanti banyak sekali yang kita bisa diskusikan. Betul. Nah, terus ini Pak, selain dia sudah memutuskan misalnya ya untuk karena udah kadung kecanduan, dia manfaatkan untuk hal positif, misalnya untuk bisnis tadi, dia juga harus sadar bahwa dia harus belajar Pak. Dia harus belajar bagaimana mengoptimasi sosial media untuk kepentingan bisnis. Optimasi. Jadi bukan sekedar saya penikmat. Nggak cukup. Dan dia harus sadar bahwa itu bisa dipelajari. Banyak sekali akun-akun yang menyediakan, misalnya contoh Instagram misalnya, dia harus menyediakan waktu yang banyak untuk mempelajari bagaimana optimasi hashtag, bagaimana mengoptimasi biografinya, kemudian gimana caranya video itu bisa shareable atau viral gitu dan seterusnya. Kau Ojan melakukan itu? Saya melakukan itu. Dan ketika sudah melakukan itu gitu, hasilnya seperti apa? Dan ketika udah melakukan itu, hasilnya kelihatan. Hasilnya misalnya ya waktu pandemi aja, kalau saya tidak bermedsos, mati saya, karena saya hidup dari offline kan, saya hidup dari panggung ke panggung. Dan istri saya sadar akan hal itu, makanya dia support saya, edukasi, dia support, dan ketika hasilnya kelihatan gitu, job kembali datang banyak bahkan gitu, wah dia semakin support dia. Bahkan kalau saya butuh apa gitu, dia akan oke, beli deh gitu, karena butuh. Kita harus sadar juga di zaman sekarang ini pandemi ini, dan saya yakin walaupun pandemi corona ini selesai, ini nggak akan kembali seperti dulu lagi Pak. Digitalisasi atau medsos ini akan terus bahkan meningkat gitu, maka kita harus sadar, kita harus invest. Memang harus invest di visual, audio visual, invest di digital, invest di jadi ternyata hal-hal medsos ini ketika digunakan dengan baik justru sarana efektif untuk meningkatkan mawaddah dan rahmah gitu masing-masing. Bisa jadi. Relasi suami istri juga menjadi jauh lebih asik kan ketika ini, dan pada akhirnya akan menuju pada sakinah. Betul. Jadi mari kita gunakan medsos ini untuk membangun kesakinahan. Betul. Dan nanti satu lagi nih Pak. Ini kan sekarang ada TikTok baru lagi gitu. Orang kadang-kadang langsung memandang buruk sih. Kenapa? Karena emang yang kelihatan TikTok itu joget-joget, nyanyi-nyanyi, bahkan nggak senonoh lah gitu. Padahal TikTok itu kan sama seperti medsos lain, dia sifatnya adalah netral gitu. Tergantung siapa yang make gitu. Walaupun memang ironinya teman saya banyak yang bilang, saya belum install sih. Kita baru buka, kita langsung disuguhin video-video yang kita nggak suka gitu. Nah itu berbeda sama misalnya Instagram yang kalau kita buka explore ya tergantung minat kita apa, dia akan menyuguhkan itu. Nah TikTok ini sekarang katanya lebih dahsyat lagi dibandingkan YouTube dan Instagram untuk hal bisnis Pak. Jadi monetize-nya itu
lebih gampang, lebih simple gitu, nggak butuh follower banyak baru bisa gitu. Kalau YouTube kan, kalau Bapak nggak tahu ya, saya kasih tahu. Ya, YouTube itu kita bikin channel dulu, video kita ditonton, channel kita di subscribe 1.000 orang, video kita ditonton minimal 40.000 jam dalam setahun. Kemudian kita melakukan banyak sekali tahapan. Effortnya besar. Kalau TikTok katanya sekarang monetize-nya gampang gitu. Jadi kenapa nggak dimanfaatin? Dan terakhir sih kalau menurut saya, balik lagi, sukses itu kan harus seimbang kan Pak. Yap. Gitu. Dan itu jangan sampai lupa ketika dia mungkin udah memanfaatkan sosmed, kemudian dia sukses gitu, atau dia berinteraksi dengan banyak sekali waktu untuk sosmed, dia harus imbang. Entah suami istri itu harus menyeimbangkan antara kebutuhan dia untuk berbisnis di sosmed itu dengan interaksi dia dengan anggota rumah tangga lah, istrinya, anaknya, orang tuanya gitu. Kalau udah nggak seimbang pasti nggak bagus deh. Oke. Gitu. Keseimbangan itu penting. Itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu Ya, terakhir. Selamat Seimbang. bermedsos, membangun kesamaraan. Siap.